بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah ikhwas sekalian, pagi hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan kita sampaikan kemarin khususnya salat berjamaah subuh dan isya sangat ditekankan sekali. Juga termasuk semua jamaah. Semua salat jamaah, dan itu merupakan salah satu tanda yang dapat membedakan antara orang yang terbebas dengan sifat munafik atau tidak. Seperti kita sampaikan kemarin pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami telah menganggap di antara kami apabila ada yang tidak salat berjamaah maka orang itu jelas kemunafikannya. Kita juga sampaikan orang munafik susah sekali untuk melaksanakan salat subuh dan isya. Athqalus salawati 'alal munafiqina salatul fajr wa salatul isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu tentang pahala yang ada di salat subuh, niscaya mereka akan datang dengan keadaan merangkak. Dan sebenarnya ada renungan yang disampaikan seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Ya, silakan agak maju. Agak maju. Sunnahnya rapat dengan apa? Dengan tembok apa dengan tiang? Ya. Al-Hatim Al-Asam yang meninggal tahun 237 Hijriah, beliau mengatakan wa kana ba'du salafi yaqulun, sebagian ulama salaf mengatakan, beliau meninggal tahun 237. Beliau mengatakan pendahulu kami, itu para ulama sebelum mereka, yaitu para sahabat atau tabi'in. Wa kana ba'du salafi yaqulun, sebagian ulama salaf mengatakan ma fata ahadan salatul jama'ati illa bidhanbin asabahu. Tidaklah ada seseorang yang terhalang dari melaksanakan salat jamaah kecuali karena dia telah melakukan sebuah dosa. Jadi dosa itu oleh Allah terkadang diberikan hukumannya dengan seseorang dihalangi dari ibadah. Ya. Jadi efeknya sudah terasa terlebih dahulu sebelum Allah Azza wa Jalla hukum di akhirat. Dan memang hukuman dari sebuah dosa kecil ini bisa dihilangkan, dihalau dengan cara memperbanyak amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sungguhnya perbuatan baik dapat menghapus perbuatan keburukan. Dan ini para ulama mengatakan as-saghair, amal-amal dosa yang kecil. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah SAW, usahakan iringi setiap keburukan dengan kebaikan agar yang baik bisa menghapus yang buruk. Itu artinya dosa kecil. Sehingga ketika dosa kecil itu terlaksanakan, maka segera kita perbanyak dengan amal-amal soleh. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara cara agar seseorang bisa diampuni. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki banyak cara untuk memberikan ampunan kepada hambanya. Di antaranya dikasih musibah. Ya. Dan kita tahu bahwa musibah yang diterima oleh seseorang dan dia sabar, dia tahu bahwa ini takdir Allah Azza wa Jalla, bisa menggugurkan dosa. Kemudian di antaranya seseorang berusaha melakukan amal soleh yang banyak sehingga dosa-dosa kecilnya bisa runtuh, bisa gugur. Nah ini dosa kecil.
Akan tetapi dosa kecil tetap dosa. Sehingga seseorang bisa jadi akan mendapatkan efeknya cepat atau lambat. Entah balasan dari dosa itu, atau seseorang akan terhalangi dari kebaikan. Bahkan para ulama mereka sering muhasabah. Para ulama banyak yang introspeksi, menghitung-hitung diri. Sebagian mereka terlilit hutang gara-gara sebuah dosa. Ya. Bahkan bukan hanya dosa yang baru dilakukan 40 tahun yang lalu. Kalau tidak salah Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, aku tahu kenapa aku dililit hutang. Karena dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Kita bayangkan subhanallah. Ya. Dosa yang kita anggap biasa itu ternyata efeknya datang setelah kurun yang lama, setelah kita barangkali lupa dengan dosa itu. Akan tapi semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Ya, al-ibrah bil khawatim, ya. Yang kita jadikan standar adalah nanti di akhir. Yang jelas kita berusaha berlaku selaku sebaik mungkin. Ya, dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Dan seseorang tidak perlu beralasan dengan takdir karena kita tidak tahu takdir kita. Untuk melakukan amal soleh, kadang-kadang orang mengatakan, mungkin takdir anak sudah seperti ini. Kan banyak orang yang punya alasan seperti itu. Alasannya, takdir saya mungkin sudah nggak sholat. Sembarangan dia. Ya. Beralasan dengan takdir, kata para ulama, tidak boleh. Tidak beramal atau melakukan sebuah kemaksiatan dengan alasan takdir. Alasan takdir itu kalau orang dapat musibah karena dia memiliki kesalahan. Ya. Ketika seorang oleh Allah Azza wa Jal ditimpakan musibah, lalu dia katakan ini takdir. Sudah, qadarullah ma syaa fa'al. Ya memang ana salah, gara-gara ana akhirnya qadar Allah sudah terjadi, musibah mau gimana lagi. Akan tapi tidak boleh seseorang mengatakan, wah saya sudah, takdir saya sudah melakukan riba sekarang. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang tiba-tiba bangkrut gara-gara dia salah dalam melakukan transaksi riba, dia sudah tahu, kemudian akhirnya dia bangkrut, dililit hutang, maka dia, wah ini qadarullah ma syaa fa'al. Ini barangkali takdir Allah untuk menyadarkan saya. Akhirnya saya ditimpa dengan ujian seperti ini, terlilit hutang, akhirnya takdir, tapi sudah lewat. Dia beralasan dengan takdir tidak apa-apa, tapi dia berusaha untuk memperbaiki diri. Akan tetapi tidak boleh seorang melakukan amalan kemaksiatan dengan alasan takdir. Wah, saya sudah takdir Allah, saya sekarang kerja di lembaga ribawi. Nah, tidak boleh seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita, memudahkan kita menerima kebenaran, dan kita bisa lempeng, lurus dalam jalan yang Allah ridhai. Ikhwas sekalian, pembahasan kita adalah pembahasan dosa besar kelima. Yang pertama kita bahas tentang kesyirikan, dan kita sudah sebutkan syirik itu bukan hanya dosa besar, akan tapi disebutkan kesyirikan bagian dari dosa besar karena kengerian kelas kakap. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua sihir. Ya, kita bahas yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah membunuh orang yang tidak halal dibunuh. Ini semua adalah tingkatan-tingkatan yang paling berat di antara rangkaian dosa besar. Kemudian yang keempat kemarin adalah masalah meninggalkan sholat. Termasuk disebutkan tentang jangan gampang orang meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini murni taufik dari Allah Azza wa Jalla. Orang mudah sholat jamaah itu karena Allah beri kemudahan. Kalau seandainya tidak, mungkin kita sama dengan orang-orang lain. Akan tetapi kita harus tahu bahwa meninggalkan sholat berjamaah itu tidak mudah permasalahannya. Nah sekarang kita akan membahas tentang masalah orang yang tidak membayar zakat. Dan alangkah sepelenya orang menganggap tidak membayar zakat. Zakat yang dikatakan ini bukan zakat fitrah saja. Orang taunya zakat, oh zakat fitrah ya, nanti habis Ramadan langsung bayar zakat fitrah sedikit. Itu pun ternyata manfaat sekali, apalagi zakat mal. Zakat mal itu bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Padahal jumlah zakat itu tidak seberapa dengan harta kekayaan orang yang kaya. Maka dalam syariat tidak ada orang yang harus membayar zakat kecuali orang kaya. Ya. Karena dalam syariat zakat itu diwajibkan setelah harta seseorang sampai nisab. Batasan yang harus seseorang mengeluarkan zakatnya. Tidak hanya itu. Ketika harta seseorang sudah sampai nisab, pun ditunggu selama 1 tahun, haul. Ya. Selama 1 tahun. Kalau ternyata sebelum 1 tahun hancur hartanya, bangkrut perniagaannya, uangnya tidak sampai 1 nisab dan
selama 1 tahun tidak bertahan 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Kalaupun seandainya wajib, harta kita lewat nisab, bertahan selama 1 tahun, pun yang kita keluarkan tidak banyak, 2,5%. 2,5% itu harta kekayaan semuanya dibagi 40. Itu apa namanya? Zakat keluarnya seperti itu. Kalau kita punya uang 40 juta, zakat kita cuma 1 juta. 1 juta kalau bandingkan 40 juta tidak ada apa-apanya. Repotnya kalau 40 triliun, ya, jadi zakatnya 1 triliun. Nah itu kalau orang kaya, 1 triliun itu kalau kurang 100 rupiah, tidak menjadi 1 triliun. Jadi yang dihitung yang sedikit itu. Itu yang membuat orang bakhil. Maka dalam pembahasan ini, yang pertama disampaikan adalah firman Allah tentang orang bakhil. Tapi bakhil dari membayar zakat. Dan subhanallah, terkadang orang kaya tidak sadar. Artinya tidak sengaja dia kaya. Jadi orang nabung, saya mau bikin rumah, kemudian karena uangnya tidak banyak, tidak cukup untuk membeli rumah, misalkan sekarang sekitar 350 juta, misalkan, ya kan? Nah, dia punya gaji berapapun yang jelas sehingga dia menabung. Ketika dia sedikit, pertama mungkin nabung 1 juta dulu. Ada dapat apa keuntungan, ditabung terus sampai 1 tahun ternyata uangnya ngumpul 100 juta. 100 juta itu sudah sampai nisab. 100 juta kalau dia bisa mempertahankan sampai 1 tahun maka wajib zakat. Rumahnya belum terbeli tapi dia masih nabung, ya kan? Masih nabung. Taib, itu kekayaan yang perlu dizakati. Perlu dizakati uang tabungan yang bisa sampai nisab dan bertahan selama 1 tahun. Maka perlu dizakati, ini harus diingat-ingat. Dan perlu diingatkan pula bahwa ada beberapa transaksi yang tidak perlu zakat. Kalau seandainya kita jualan, kemudian kita memiliki kekayaan. Nah, kekayaan itu memang ada zakatnya kalau memang sudah bertahan selama 1 tahun. Kalau tidak bertahan 1 tahun, sekarang kita bulan pertama, Masya Allah, untung. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan ke-10 bangkrut. Jadi barang yang kita jual tidak laku sama sekali, bahkan banyak yang busuk, banyak yang rusak, segala macam, bangkrut, dan semua kekayaan ketika kita hitung tidak sampai nisab. Sudah tidak wajib zakat. Ya. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang baru saja menjual rumah. Ketika dia butuh sekali, ya, entah karena pengobatan, entah karena dia memang mau pindah, sehingga perlu menjual rumahnya yang ada di sini misalkan. Sudah saya jual rumah. Lalu ada orang bilang, mana zakat hasil penjualan rumah? Ya. Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang habis jual rumah harus bayar zakat, tidak ada. Ya, kecuali kalau hasil menjual rumah itu kemudian menjadi uang tabungan dia, bertahan selama 1 tahun, baru dia bayar zakat. Ya, dan saya pernah beberapa kali ditanya, Ustaz, saya habis menjual rumah, orang kampung nagih, mana zakatnya? Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang kampung sangat membutuhkan uluran tangan. Ya, akan tetapi tidak berarti bahwa keyakinan itu benar. Ya, tapi yang jelas ikhwas sekalian, memang dalam syariat zakat itu dianjurkan untuk diambil dari orang kaya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Nah, zakat ini bisa diukur nisab dengan 2 hitungan. Hitungan emas dan hitungan perak. Dulu zaman Nabi SAW, 1 dinar itu ada 4 dirham. Ya. 12 dirham. 1 dinar, uang emas, itu sama dengan 12 dirham. 12 dirham itu uang perak. Tapi sekarang mencuat sekali perbedaan antara emas dan perak. Emas melejit tetap imbang, kemudian perak hancur tidak ada harganya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seandainya kita ingin cepat membayar zakat dan ini akan menguntungkan orang-orang fakir, maka kita hitung dengan perak. Tapi itu sedikit sekali. Ya.
hitungannya dulu pernah ketika anak kuliah itu ada yang mengatakan sekitar 2.500 real. Berarti kalau kita kalikan 4.000 satu realnya sekitar 10 juta. Ya, orang yang memiliki tabungan 10 juta, kalau bisa bertahan selama 1 tahun 10 jutanya, maka dia sudah dianjurkan membayar zakat. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa nisab menggunakan perak itu bisa sampai segitu, sedikit sekali. Sehingga orang yang memiliki tabungan 10 juta kan banyak sekali. Ya. Kayak misalkan jangankan mau bikin rumah 250 juta atau 350 juta. Orang yang mau beli motor aja, motor baru harganya 16 juta misalkan. Dia nggak pengen terkena lilitan riba, dibayarkan oleh lembaga keuangan atau dipinjami orang yang menerapkan bunga segala macam, akhirnya dia nabung. Dia nabung, gajinya misalkan cuman 2,5 juta, dia tabung 500 sampai 10 juta, nisab sudah. Ya. Nisab menurut hitungan perak. Akan tapi para ulama yang lain mengatakan bahwa menghitung dengan perak ini tidak menunjukkan bahwa dia kaya. Karena bisa jadi dia tabungan 10 juta, belum cukup untuk beli motor. Ya. Motor aja belum cukup. Ya, dapat bekas. Itu hanya harus diservis lagi. 10 juta lebih juga akhirnya. Ya, jadi 10 juta bukan merupakan lambang kekayaan. Nah, kalau menggunakan nisab emas, nah itu baru kelihatan orang itu memang kaya. Ya. Karena emas itu nisabnya sekitar 85 gram atau pernah disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah sekitar 92 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, sampai enggak? Sekarang kurang berapa? Hah? Kurang 200. Antum habis beli emas kayaknya kemarin ya. Masya Allah, ketahuan. Iya, anggap 1 juta. Anggap 1 juta, berarti 85 gram, 85 juta. Asli, kalau orang punya uang tabungan ngendap 85 juta, emang kaya ini kayaknya. Kaya, ini perlu memberikan zakat. Ke orang-orang fakir yang banyak kesulitan ketika PPKM. Wah, saya kalau enggak jualan hari itu, saya tidak bisa makan hari itu. Banyak orang seperti itu. Yang punya uang 85 juta ini keluarkan, dibagi 40, hasilnya berikan. Ya. Ini masalah zakat. Kita melihat betapa besar hikmahnya ketika orang aktif mengeluarkan zakat. Kalau satu kampung orang kayanya yang memiliki uang anggap 100 juta. Ada 10. Berarti zakat itu tiap tahun dikeluarkan terus. Luar biasa, enak sekali. Ya. Tidak perlu orang ngemis-ngemis, tinggal dikoordinir aja. Ya, kalau di Arab Saudi itu ada sampai badan penyalur zakat. Ya, di Indonesia juga banyak memang. Tapi yang sedikit yang bayar. Ya, kalau badan lembaganya sudah banyak. Maka ikhwas sekalian, zakat ini manfaatnya besar sekali. Pertama adalah seseorang melaksanakan syariat sebelum bisa memberikan kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan. Tapi yang pertama adalah seorang melaksanakan syariat. Yang kedua, aman dari ancaman orang yang tidak menunaikan zakat. Ya. Tapi ikhwas sekalian, ayat yang pertama, ini ada 3 ayat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum." Ya. Jangan menyangka orang-orang bakhil itu, orang-orang yang tidak mau menunaikan harta yang Allah berikan kepada mereka. Harta itu Allah yang berikan kepada mereka. Kok mereka bakhil untuk memberikan? Kok mereka bakhil untuk menunaikan haknya? Jangan mereka nyangka bahwa itu baik untuk mereka. Bahkan itu merupakan sesuatu yang bahaya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, untuk agama yang pertama. Bahkan tidak jarang untuk dunia mereka pun bahaya. Tidak mau bayar zakat, padahal hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dihukum dengan dibuat tuk. Tuk itu adalah belenggu di leher pada hari kiamat. Apa yang dijadikan tuk di leher mereka itu, dijadikan belenggu di leher mereka, akan ada dalam hadis Sahih Bukhari bahwa yang dijadikan sebagai tuk atau belenggu di leher itu adalah ular. Ngeri sekali. Ular itu kita lihat kecil itu sudah ngeri, apalagi gede, apalagi memang dikhususkan untuk kita. Antum bayangkan, dalam satu tempat tiba-tiba ada ular, dek. Orang sudah lari semua,
Tapi ular itu udah ngejar orang, ngejar satu orang. Ya. Satu orang dikejar itu aja, orang buyar semua. Tapi ularnya nggak ngejar orang, ngejar satu orang. Ya. Orang di belakang sana dicari sama ularnya. Itu bayangkan ketakutannya kayak gimana. Ini mungkin ular kiriman ini, sihir gitu. Ya. Tapi ini tidak, ini khusus untuk orang yang tidak membayar zakat. Hari kiamat Allah khususkan. Nanti akan kita baca hadisnya. Jadi ini hukuman untuk orang yang tidak membayar zakat. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah orang-orang musyrikin, alladzina la yu'tuna zakah. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, ini disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, fasammahumul musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sebagai orang-orang yang musyrik. Akan tetapi yang dikatakan ayat ini tentunya bukan hanya tidak sekedar membayar sekedar tidak membayar zakat langsung jadi musyrik, tidak. Tapi dalam ayat ini disebutkan alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun. Dan kufur terhadap hari akhir. Akan tetapi ayat ini disebutkan untuk ancaman orang-orang yang berani tidak membayar zakat. Diancam untuk wadin fi jahannam. Wailun itu artinya lembah yang ada di neraka. Untuk orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir dan juga untuk orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kemudian ikhwas sekalian, kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, kita sebutkan seperti kemarin. Bahwa ketika ada orang mengingkari syariat, padahal sudah ditegaskan dalam syariat, maka dia bisa kufur sekalipun dia melaksanakan. Sekalipun dia melaksanakan. Para ulama mengatakan orang yang mengingkari syariat dia kufur sekalipun dia melaksanakan. Nah, maka kita sebutkan bahwa ini merupakan penekanan dan ancaman yang keras untuk orang yang tidak mau membayar zakat. Ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di surat Ali Imran ayat 180, yang kedua di surat Fussilat ayat 6 dan 7. Kemudian yang ketiga adalah di surat At-Taubah ayat 34 35. Allah menyatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menyumbangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira untuk mereka dengan adanya siksa Allah yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika mereka disiapkan dengan api yang panas, kemudian harta itu dipanaskan. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi panasnya tadi itu, panasnya emas dan perak dipanaskan kemudian akan digunakan untuk menyetrika mereka. Dijadikan sebuah alat untuk menyetrika badan orang. Baik, apa yang disetrika? Disebutkan di sini secara detail. Orang yang akan disetrika badannya karena tidak membayar zakat. Yang pertama jibahuhum, batuknya. Kemudian yang kedua wajunubuhum, bagian pinggir, maksudnya wallahu alam pipinya. Wadhuhuruhum, punggungnya. Dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Nih, ini yang dulu kamu simpen-simpen, kamu timbun tidak mau bayar zakatnya. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang kalian timbun. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa kok yang disetrika dengan harta yang mereka timbun adalah 3 bagian ini? 3 anggota badan. 1, 2, 3. Kok tidak yang lain? Kenapa tidak tangannya? Kenapa tidak badannya atau kakinya yang digunakan untuk kerja mengumpulkan harta itu? Karena kebanyakan yang digunakan untuk menolak membayar zakat adalah 3 anggota badan itu. Ketika seorang didatangi oleh orang miskin untuk minta sedekah, kasih zakatnya. Mereka orang-orang fakir adalah orang yang paling berhak untuk menerima zakat. Kasih zakatnya. Ternyata orang kaya yang sombong, biasanya mereka akan menggunakan 3 anggota badan ini untuk menyombongkan diri. Yang pertama dengan mukanya, dengan wajah abus. Wajah abus artinya adalah muka masam, tidak suka. Kemudian sampai mengernyitkan dahi.
bukan mengenyitkan tangan. Jadi ininya sampai di atas ini yang menampilkan sosok muka yang tidak suka ketika dimintai sumbangan. Ya, kalau sumbangan untuk sumbangan masjid, para ulama mengatakan kalau zakat tidak disampaikan di situ karena zakat bukan disampaikan ke masjid, akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang mustahiqin, yang berhak menerima zakat. Kalau antum mau sedekah untuk masjid silahkan, kotaan-kotaan itu jangan dikasih zakat. Nah, itu menurut pendapat yang wallahu a'lam rajih dan mayoritas ulama, sekalipun bukan mayoritas orang-orang belakangan, ulama belakangan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat itu sudah memiliki asnaf, sudah memiliki orang-orang yang berhak menerima, sehingga tidak diberikan kepada selain mereka. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh untuk jalan-jalan sosial, ya, di terminal-terminal sosial seperti sekolah, guru ngaji, pembangunan masjid segala macam. Sebagian ulama mengatakan boleh. Akan tapi pendapat mayoritas ulama adalah zakat itu diarahkan kepada orang-orang yang sudah Allah sebutkan. Baik. Ini ikhwah sekalian, orang mengatakan fisabilillah, tapi fisabilillah ini disebutkan oleh para ulama tafsirannya adalah jalan Allah dan haji, yang karena ada dalil khususnya. Ya, Anda sering dengar dulu ada orang yang sekolah kemudian dia mendapat uang saku, katanya itu adalah uang zakat. Nah, ini menurut pendapat banyak orang-orang di zaman sekarang memutuskan itu seperti itu boleh. Banyak ulama di zaman sekarang. Akan tapi mayoritas para ulama zaman dahulu mengatakan bahwa sabilillah artinya adalah jihad dan haji, karena ada dalil khusus yang mengecualikan dari perang. Artinya perang dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga haji. Sisanya masuk ke dalam yang itu, 8 itu. Gitu. Baik, ikhwas sekalian. Jadi ketika ada orang miskin datang untuk meminta, kebanyakan orang menolak dengan 3 anggota badan itu. Pertama dengan muka yang tidak suka. Yang kedua melengos, melengosnya itu dengan pipi. Ya kan? Tidak mau. Ketika ada orang entah pura-pura tidak lihat atau dia sengaja melengos. Melengos dia depan orang, melengos. Kemudian setelah itu dia pergi sambil membalikkan badan. Nah, badannya ini. Ini disebutkan tafsir oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qaulillahi ta'ala fi mani'iz zakah. Firman Allah dalam orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Dikatakan maksudnya ketika mereka akan disetrika dengan harta itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak dinar dipanaskan. Kemudian ada dinar lain dipanaskan, kemudian ditumpuk, ditaruh di atas badan orang. Tidak seperti itu. Akan tapi bagaimana caranya? La yudha'u dinarun ala dinar wala dirham ala dirham. Tidak satu dinar ditumpuk dengan dinar yang lain, satu dirham ditumpuk dengan satu dirham yang lain. Tidak. Lakin yuwassa'u jildahu hatta yudha'a kullu dinarin wa dirhamin ala hidati. Badan orang itu akan dilebarkan. Badan orang itu akan dilebarkan, kemudian masing-masing dari dinar dan dirham yang sudah dipanaskan itu ditaruh plek sendiri-sendiri, sehingga masing-masing anggota badan itu akan merasakan siksanya. Dan ini banyak dalil yang menguatkan bahwa badan manusia pada hari itu akan dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk merasakan siksa. Untuk penduduk neraka, mereka akan dibesarkan badannya. Sampai semua orang merasakan, semua anggota badan itu akan merasakan siksanya. Nah, ini kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dibesarkan badannya sehingga masing-masing dari anggota badan itu merasakan dipanaskannya dinar yang dia kumpulkan itu. Ada dinar taruh di sini, ada dinar yang taruh di sini, ada dinar taruh di sini. Dirham taruh di sini, dirham taruh di sini. Seperti itu. Kemudian mereka di sini dikatakan fa in qila lima khussal jibahu wal junub wad dhuhur bil kay. Kenapa yang disebutkan untuk disetrika itu 3 anggota badan itu? Muka, pipi, kemudian punggung. Di sini dikatakan li'annal ghaniyal bakhil, karena orang kaya yang pelit, idza ra'al faqira, apabila dia melihat ada orang miskin, abasa wajhuhu wa zawa ma baina ainaihi, dia akan bermuka masam, mengenyitkan dahi. Ya. Wa a'rada bi jambihi, maka dia akan melengos dengan pipinya. Fa idza qaruba minhu walla bi dhahrihi, kalau orangnya datang
orang miskinnya datang. Jadi kalau dari jauh, mukanya sudah nggak suka. Ini minta sudah ini. Ini dari jauh sudah kelihatan, minta ini. Sudah mukanya nggak suka, melengos. Ya. Ketika sudah datang dekat, walla bi dhahrihi. Dia berbalik badan, nyingkuri dengan punggungnya. Seperti itu. Maka fa'uqiba bikayyi hadhihi al-a'dha liyakuna al-jazaa'u min jinsil amal. Maka Allah Azza wa Jalla menyiksa, menghukum mereka dengan disetrikanya anggota badan yang 3 ini sebagai al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan yang setimpal dengan pekerjaan dia. Seperti itu. Kemudian ikhwas sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang. Untuk orang yang tidak membayar zakat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang berat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaiha min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam." فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Tidaklah ada orang yang memiliki emas dan perak. Ini zaman sekarang orang pengen berusaha menyimpan harta dengan emas, ya. Karena menyimpan dengan tanah susah lakunya katanya. Kalau dulu orang kayanya kampung kan tuan tanah namanya. Sekarang tuan tanah itu susah, karena kalau di kampung tanah tidak laku-laku. Belum kalau dicaploi sama tetangganya, repot, ngupokoronya terlalu luas, susah jaganya. Udah gampang emas aja sekarang. Antum punya uang sedikit misalkan. Ini zaman sekarang orang kalau mau jualan emas itu pinter sekali caranya. Kata siapa cari emas itu harus gelondongan gitu. Antum punya uang itu emas saupel gini bisa itu. Antum pakai. Nanti emas yang kecil ditukar dengan yang besar. Wah, Masya Allah. Zaman sekarang gampang untuk nyimpan emas. Sejak zaman dulu juga gitu. Saya pernah diceritain, ada jamaah umrah, kaya-kaya mereka, dibatasi oleh travel mereka, bawa uang jangan lebih dari sekian. Ya udah nggak apa-apa, nggak bawa uang, bawa emas gelondongan. Masya Allah, orang kaya ini Masya Allah. Ya. Jadi yang repot itu sebenarnya orang kaya, karena mereka harus ngitung zakat. Kalau orang miskin nggak usah ngitung zakat. Ya. Tapi milih mana berarti? Milih kaya, nggak apa-apa lah ngitung zakat gitu. Masalahnya takdirnya nggak kaya, jadi gimana? Ya sabar aja. Nanti kalau kaya bersyukur. Baik. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang memiliki emas banyak, perak banyak, dan mereka tidak membayar zakat, hari kiamat emas-emas itu akan dipanaskan, kemudian akan digunakan untuk memanaskan atau menyetrika badan mereka yang tadi sudah disebutkan dalam Al-Quran, sekarang disebutkan juga dalam hadis. Jabinuhu wa dhahrahu wa jambaihi. Mukanya di sini, di sebelahnya, dan di punggungnya. Kullama barudat, ketika yang dipanaskan itu sudah dingin karena dipasang di badannya, akan dikembalikan panas lagi. Ya. Selama berapa tahun? 50,000 sanah, 50.000 tahun. Selama menunggu diputuskannya putusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penduduk neraka masuk neraka, penduduk surga masuk surga. Selama nunggu diputuskannya itu, orang akan mendapatkan hukuman dulu. Subhanallah, berarti hukuman itu banyak sekali. Ya, hukuman itu banyak sekali. Di antaranya pernah kita sebutkan kemarin, orang yang tidak sholat, dia di alam barzakh akan dihukum dengan hukuman yang kita sebutkan kemarin. Dipecahkan kepalanya oleh orang yang berdiri dengan membawa batu besar di depannya. Plak sampai kepalanya pecah, batunya menggelinding, dikejar, kemudian diambil, kepalanya utuh lagi sampai seperti itu. Ya. Berarti hukuman itu banyak sekali sebelum hari kiamat. Nah, ini untuk orang yang tidak membayar zakat. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dia akan dipanaskan seperti itu. Dari hartanya dipanaskan, kemudian anggota badan ini akan dinyos selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bayangkan hari itu sampai Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan semua amal-amal hambanya. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sampai dia baru melihat tempat saya di mana, surga apa neraka. Sudah teler di hukum lama itu, ya, baru dia akan melihat.
Mana tempat dia? Baik. Qila ya Rasulullah, fal ibil. Ya Rasulullah, gimana kalau tuan onta? Tuan onta ini juga sama. Nanti kita akan sampai kepada tuan sapi. Ya, karena Indonesia tidak ada tuan unta. Ya. Kalau perawat kebun binatang itu tidak dikatakan tuan onta. Ontanya cuma berapa? Ya, itu pun masih kencingnya dijual katanya kadang-kadang. Ya. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah fal ibil, kalau gitu bagaimana orang yang punya onta banyak? Onta itu juga ada zakatnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala sahibi ibilin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah butiha laha biqa'i qarqarin awfara ma kanat la yafqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alaihi ukhraha rudda alaihi ulaha fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yaqdi Allah bainan nas fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Orang-orang yang punya onta banyak tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat dia akan dibentangkan tanah yang sangat luas, kemudian dikumpulkan onta-onta itu, onta-ontanya yang besar-besar, banyak sekali, kemudian onta itu akan menginjak-injak dia, onta itu besar sekali, dan antum kalau lihat onta itu kokoh sekali. Orang Arab mengatakan safinatus sohro, kapalnya lautan padang pasir. Karena dia tahan tidak minum, kemudian kuat untuk jalan. Panas kayak apa, dia jalan. Deng, 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 deng. Itu hebatnya onta, subhanallah. Itu merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau naik kendaraan, kemudian kendaraannya nggak kuat, meleot dia. Orangnya mungkin terlalu berat. Kan dalam syariat tidak boleh seorang menunggang himar atau keledai kalau terlalu berat muatannya. Ya. Kemudian ini onta banyak lagi. Kalau dia mau gebuk gitu, kalau dia balas dendam, orang-orang mengatakan onta ini bisa menyimpan dendam yang lama, menyimpan dendam. Dan dia juga pencemburu. Onta itu, onta cemburu, orang nggak cemburu itu gimana gitu. Ya. Nah ini onta ini kalau nginjek duk keras sekali. Nah ini untuk orang yang tidak membayar zakat onta, maka akan dikumpulkan onta yang sangat banyak, kemudian injek-injek dia. Karena saking banyaknya akan dikumpulkan banyak sekali dan besar-besar sekali. Dalam riwayat lain dikatakan a'zamu makanat, besar sekali. Ya. Kemudian mereka jajar baris-baris, kemudian menginjak-injak dia. Ketika sampai onta paling belakang, balik yang pertama, injak-injak dia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Untuk penyiksaan itu disediakan waktu 50.000 tahun. Antum tahu orang kelilit hutang, ya. Kelilit hutang itu rasanya setengah mati untuk membayar bunganya tok itu. Begitu selesai membayar bunga, plong rasanya kayak habis lahiran. Masya Allah, bayar bunga bertahun-tahun. Ini disiksa 50.000 tahun gara-gara tidak mau bayar zakat, makanya bayar zakat itu. Tapi ini kan zakat onta, kita kan nggak punya onta. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, qila ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak membayar zakat sapi dan kambing? Berarti kambing juga ada zakatnya. Kemudian sapi juga ada zakatnya. Berarti orang yang punya sapi ini biasanya orang kampung. Dikatakan kaya itu kalau sawahnya banyak, sapinya juga banyak. Ya, jadi jangan heran, meskipun penampilannya begitu, ya. Orang punya sapi banyak ya nggak bisa pakai dasi, nggak bisa. Dia ke sawah itu bawa sapinya, masa pakai dasi? Ya tapi kayak gitu kayanya. Nah, orang seperti itu perlu bayar zakat sapi, jangan lupa begitu. Nah, kalau tidak bayar zakat sapi dan kambing, kata Rasulullah SAW, wala sahibi baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah butiha laha biqa'i qarqarin laysa fiha aqsa wala jalha wala adba tantihuhu biquruniha wa tatawuhu biadlafiha kullama marra alayhi ukhraha rudda alayhi ulaha fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yaqdi Allah bainan nas fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sama saja. Orang yang memiliki kambing banyak, yang memiliki sapi banyak, tidak menunaikan haknya, zakatnya, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan di tanah yang lapang.
Kemudian akan dikumpulkan hewan-hewan itu yang memiliki tanduk. Tanduknya sampai melungker. Kenapa melungker? Ini adalah tanduk yang kuat, kalau mau nyerodok itu semakin sakit. Ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalam keadilan Allah untuk memberikan pembalasan pada kiamat. La tu'addanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyatil qarna. Ya. Keadilan Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat semua hak akan ditunaikan, tidak ada kezaliman. Orang yang punya kezaliman akan dihisab oleh Allah. Di antara bentuk itu adalah sampai kambing tidak bertanduk akan dihadapkan dengan kambing yang bertanduk. Dijelaskan para ulama karena biasanya kambing yang tidak bertanduk itu biasanya kalau dizalimi lebih parah oleh kambing yang bertanduk. Kambing kalau nanduk kan tergantung, apalagi kalau tanduknya macam-macam, kuat, kokoh, gede, tajam lagi. Wah, itu bisa mengalahkan. Saya pernah melihat cuplikan itu, kerbau yang gede, tanduknya begini kayak gini nih, kemudian diserang oleh harimau. Harimau jangan pakai tanduknya, dek, pencolot dia. Wah, kayak gini, Masya Allah. Ini harimau itu kan masuk pemangsa hebat. Tapi ternyata diantem pakai tanduknya kerbau, jedet, terlempar dia. Habis diserang lagi, jedet, sampai tewas. Diantem pakai tanduknya. Nah, ini tanduk ini merupakan lambang kekokohan. Kalau antum mau kurban, cari yang tanduknya kuat. Ya. Dulu seperti itu, para sahabat mencari kambing yang bertanduk, kemudian dagingnya kuat, kokoh kayak gitu. Ya, bukan yang murah. Ya, yang murah itu biasanya banyak gajinya, katanya. Allahu a'lam. Nah, ini di sini disebutkan dalam hadis, laisa fiha aqsa. Tidak ada semua yang ada yang dikumpulkan itu kambingnya tidak ada yang melungker-melungker yang bahkan ada yang tanduknya pecah. Pokoknya semua Allah kumpulkan untuk menyiksa orang yang tadi. Tantihuhu biquruniha. Dia akan menyeruduk dia dengan tanduk-tanduknya. Kemudian watata'uhu bi'adlafiha. Dia akan menginjak-injak dengan kukunya. Zilf itu artinya antara dua kakinya hewan. Sapi atau kambing itu kan kakinya bentuknya ada celah-celahnya. Nah, di celah-celahnya itu namanya zilf. Kalau orang itu seperti kuku, tapi kalau hewan itu untuk di situ. Nah, itu akan dipakai untuk menginjak-injak orang yang tidak membayar zakat. Hadis dalam Sahih Muslim. Setiap kelompok yang belakang sudah selesai, balik yang pertama. Injak-injak lagi, nyerocok-nyerocok lagi, kayak gitu. Nah, ini dilakukan selama 50 alfasanah, 50.000 tahun. Sampai Allah Subhanahu wa taala akan tentukan siapa yang penghuni surga, siapa yang penghuni neraka. Ini untuk orang yang tidak membayar zakat. Ya. Kok disebutkan seperti ini? Karena ini adalah gambaran real. Dulu di zaman sahabat banyak orang yang menggembala kambing, menggembala unta. Jadi terlihat seperti ini caranya. Kalau mereka harus bayar zakat, kemudian nanti kalau tidak mau bayar zakat, ini hukumannya. Terlihat sekali. Kemudian dalam hadis ini dhaif tapi hadisnya. Ada disebutkan 4 hadis di sini, yang satu dhaif, yang satu hasan, yang 2 sahih. Ini tadi yang kita sebutkan sahih. Kemudian di antara yang yang dhaif adalah hadis yang disebutkan awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallat. 3 golongan pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah amirun musallat, yaitu pemimpin yang zalim. Wa dzu tharwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi. Orang kaya yang memiliki kekayaan akan tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Kemudian yang ketiga wa faqirun fakhur. Orang kere yang sombong. Orang miskin tapi sombong, yang disombongkan apanya gitu ya. Ya, tapi yang jelas ini ada hadis lain yang menunjukkan tentang celaan ini. Ya, orang yang fakir tapi sombong, ailun mustakbir. Hadisnya sahih. Di antara orang yang dicela adalah orang miskin tapi sombong. Tapi hadis yang kita bahas ini, pertama mereka akan masuk neraka, hadisnya dhaif. Kemudian dari athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Man kana lahu malun yablughuhu hajja baitillahi ta'ala wa lam yahuj, aw tajibu fihi az-zakatu wa lam yuzakki, sa'ala ar-raj'ata 'inda al-maut."
orang yang memiliki harta cukup untuk naik haji, tapi dia nggak segera haji. Atau orang yang memiliki harta yang sudah harus dizakati, tapi dia tidak segera zakat. Maka ketika akan mati sakaratul maut, dia akan minta untuk kembali ke dunia. Ya. Dia nyesal, kemudian pengen dikembalikan ke dunia. Maka ada orang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, Ittaqillah ya Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, kamu takut kepada Allah, kamu ngawur ngomong kayak gitu. Fa innama yas'alur raj'ata al-kuffar. Orang yang minta agar dikembalikan ke dunia itu orang kafir saja, bukan orang yang punya harta bisa haji tidak haji, orang yang punya harta harus dizakati tidak zakat. Nah, kalau yang dimaksudkan orang yang memprotes ini ada firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga ketika datang kematian di antara salah satu di antara mereka, dia akan mengatakan, ya Allah kembalikan saya, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Ini orang kafir. Akan tapi Ibnu Abbas mengatakan, sa'atlu alaika bidzalika Qur'anan. Enggak, benar apa yang aku sampaikan. Aku akan membacakan firman Allah. Ternyata firman Allah yang lain. Dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah harta kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian menjemput kalian. Akhirnya kalian mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda ajal ini sehingga aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang yang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya fa'as-saddaq, aku bisa bersedekah, maksudnya aku segera membayar zakat. Wa akum minas salihin, aku menjadi orang soleh, maksudnya aku bisa menunaikan ibadah haji. Ya, zaman sekarang, wah belum bikin rumah, ya. Saya belum menikahkan anak, saya belum bikinkan rumah anak, saya belum ini, enggak haji-haji. Haji memang mahal ya zaman sekarang, apalagi antrian seperti itu. Tapi kalau harta orang cukup untuk menunaikan ibadah haji, sekalipun harus banyak mahal sekali, maka tunaikan saja. Ya, haji itu nikmat sekali. Ya, haji itu nikmat luar biasa. Ketika berkumpul dengan kaum muslimin, bertalbiyah, melempar jumroh, berdoa, di hari Arafah kita betul-betul bisa menikmati siang itu. Itu luar biasa, nikmat sekali. Ya. Bahkan harta seberapa tidak ada apa-apanya. Saya pernah dikabari oleh seorang, haji itu kan kalau reguler, ya, reguler itu dulu 30 juta, wallah alam sekarang. Ya, dulu 30 juta itu nunggunya sampai 30 tahun. Ya. Atau sekarang 25 tahun lah, sampai seperti itulah begitu. Nah, kalau yang mau haji plus, bukan plus maksiat ya. Biasanya kalau haji plus kemudian datang ke tempat-tempat lain, lihat ada tari perut, lihat apa segala macam maksiat. Ini haji plus bener nih, plus penggugur pahala, repot kayak gini. Ya, tapi maksudnya haji plus itu kadang-kadang harganya tidak masuk akal ya, masuk akal aja kalau untuk orang yang tahu bisnis ya. Ya, itu harganya sampai 100 juta, 200 juta itu, sampai ada orang yang berani membayar haji plus, super plus gitu. Itu harganya satu orang 350 juta atau 750 juta. 750 juta. Tapi memang cepat sekali. Jadi dia booking sama keluarganya, hari ini berangkat. Enggak ada niat sebelumnya, enggak perlu daftar. Menjelang ibadah haji sudah dekat sekali. Bisa enggak menyiapkan fasilitas, kita mau berangkat sekarang. Ada satu orang 750 juta. Ya udah nggak apa-apa, saya pesan untuk 7 anggota keluarga saya. Bayar, berangkat. Masya Allah, katanya ini bukan rumah, 750 juta itu villa. Tapi pakai haji, langsung berangkat. Sampai ada permasalahan haji. Antum kalau tahu haji itu kan memiliki wajib-wajib. Wajib melempar jumroh, wajib menginap di Muzdalifah, wajib menginap di Mina hari-hari tanggal 11, 12, ya, 10, 11, 12 gitu. Itu kalau ditinggalkan dia bayar dam. Ya. Tapi ada orang kaya tinggal di Saudi nggak perlu visa. Ya, di Riyadh misalkan. Tahu-tahu dia lihat
berita-berita orang haji. Ini pernah disampaikan dan kejadian nyata. Ada orang-orang haji kayak gitu, dia nggak sabar. Oh, subhanallah, masa saya nggak haji? Langsung dia daftar haji dengan harga yang mahal dan berangkat dia. Karena dia orang kaya, maka dia kemudian menunaikan ibadah haji dengan fasilitas yang lengkap. Hari itu dia bisa berangkat, kemudian dia segera ingin pulang. Wes, berapa dam-dam yang harus saya bayar? Kumpulkan uangnya untuk bayar dam-dam, dia pulang. Ya. Tapi ini juga ngawur, ya. Karena dia mengentengkan syairillah, ya. Syiar-syiar haji harusnya ditunaikan, bukan karena dia punya uang dibayar. Tapi maksudnya, ini pembahasan mengantur ke sana kemari. Ini pembahasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji tapi tidak segera menunaikan ibadah haji, dia akan menyesal. Kok dulu tidak segera berangkat? Uang sudah ada, kenapa tidak segera berangkat? Hanya gara-gara engkosek gitu, sampai keduluan meninggal. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla kalau sudah memang ada orang niat kemudian belum sempat berangkat, menuliskan pahalanya. Tapi repotnya kalau orang menunda-nunda, memang nyesal sekali. Ya. Saya pernah punya kenalan, ada orang mau berangkat ibadah umroh, sudah niat mau berangkat umroh bulan April. Ternyata Februari akhir, awal Maret mulai pandemi, kemudian ditutup sampai akhirnya tidak jadi berangkat. Ya. Nah ini kan nyesal, ya. Apalagi kalau orangnya meninggal. Orangnya meninggal nggak jadi berangkat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sudah tentukan pahala niatnya. Insya Allah Allah sudah tentukan pahala niatnya. Akan tapi kan nyesel kenapa kok tidak sampai berangkat, seandainya gitu. Seandainya. Tapi itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Yang jelas ikhwas sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan orang yang sudah punya harta bisa menunaikan zakat, tidak segera menunaikan zakat, maka dia menyesal. Ya, dia pengen kembali ke dunia untuk menunaikan zakatnya. Orang kalau sudah mangap-mangap ya, sudah mau meninggal sakaratul maut, dia tidak boleh dengan gampang mewasiatkan, ayo ini tolong disedekahkan di sana, ini sedekahkan di sana. Enggak boleh. Para ulama mengatakan kalau ada orang yang sakit parah, kemudian dia seperti orang sudah mau mati, maka pesan dia adalah wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh dikeluarkan kalau lebih dari sepertiga dari jumlah kekayaan. Karena harta apabila sudah menjadi warisan, yang paling berhak adalah ahli warisnya. Tidak boleh, wah ini sekarang kayak gini. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling afdal itu apa? Anta tasaddaq wa anta sahihun syahih takhshal faqr. Kapan sedekah menjadi afdal, menjadi paling istimewa, paling utama? Ketika engkau masih sehat dan engkau masih pelit. Engkau masih khawatir akan ditimpa kemiskinan. Orang udah mau mati nggak bingung miskin. Orang kalau udah mau mati nggak mikir harta saya, rumah saya gimana nanti. Tinggal semua. Dia malah berharap agar harta itu bisa dibawa mati. Ya. Tapi sedekah yang paling afdal ketika engkau masih sehat, masih khawatir akan miskin. Kalau seandainya akan diberikan hartanya masih khawatir akan berkurang kekayaannya. Nah ini adalah waktu yang paling afdal untuk sedekah. Orang yang memiliki harta banyak, tidak sedekah nanti akan menyesal. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, ini ada yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan wala tajibu zakatu fil huliyil mubahi idza kana mu'addan lil isti'mal fa in kana mu'addan lil qunyati aw al kira wajibat fihi zakah wa tajibu fi qimati 'urud at-tijarah. Ya. Ini masalah harta perhiasan yang digunakan untuk berdandannya ibu-ibu. Ya. Ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan selama perhiasan itu bukan disimpan sebagai kekayaan, tapi disimpan untuk berdandan, maka tidak wajib zakat. Akan tetapi jika seandainya disimpan untuk kekayaan, seperti zaman sekarang, ada orang nyimpen duit takut hilang, susah nyimpennya. Pakai tanah susah, akhirnya diwujudkan emas. Meskipun emas itu gelang, kemudian kalung, suweng, ya, atau cincin segala macam, kalau seandainya hanya memang disimpan untuk kekayaan saja biar gampang nyimpannya, maka wajib zakat. Tapi seandainya memang dipakai keseharian untuk dandan, ya, dipakai di sini, maka tidak wajib zakat. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain,
tidak berbeda antara yang dipakai perhiasan atau dipakai untuk kekayaan yang disimpan, tidak ada bedanya. Yang lebih hati-hati kita tunaikan zakatnya. Ya. Yang hati-hati lebih hati-hati adalah ditunaikan zakatnya. Mau dipakai perhiasan atau dipakai untuk simpan kekayaan. Karena biasanya orang yang memakai perhiasan, apalagi perhiasannya banyak, berarti orang kaya. Ya, ya ada orang yang pakai, masya Allah, gelang itu sampai sini. Ya, benar itu ada. Cincin di semua. Ya, ini kalau cincin semua dari besi kelihatan ini orang mungkin hobinya mengkoleksi barang yang tidak berharga. Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu makai di sini, makai di sini, makai di sini, makai di sini. Masya Allah. Itu mungkin kalau membayar gini dulu. Ya kan orang itu kalau memang punya hobi pamer, saya subhanallah sampai nggak kebayang mungkin ya dari kita. Saya diberitahu sama salah satu kawan, orang kaya itu kalau mau bangga-banggaan, lebih baik dia memiliki bolpen yang harganya miliaran daripada mobil. Karena mobil berhenti di tempat parkir. Di tempat meeting yang kelihatan jam, bolpen yang kelihatan harganya miliaran, cek keluar, bangga dia tanda tangannya. Mobil gak kelihatan, masuk ke basement itu, parkir gak kelihatan. Subhanallah sampai segitunya. Masya Allah. Telepon sebagian orang sampai rumahnya dilapisi emas. Ya mobil tuh deknya depan itu dilapisi emas. Bagian luarnya dilapisi emas. Kita ini masya Allah ganti-ganti sopir naik angkot. Masya Allah. Tapi maksudnya seperti itu. Ada orang yang punya kekayaan sampai berlebih. Nah makanya untuk hati-hati. Meskipun dia punya emas yang banyak dan digunakan untuk perhiasan, lebih baik hati-hati ditunaikan zakatnya. Kemudian ada hadis ini yang berkaitan dengan firman Allah yang pertama kita baca tadi. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tuk itu adalah belenggu di lehernya pada hari kiamat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu." Orang yang memiliki harta kemudian tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu yaumal qiyamati, pada hari kiamat akan dibuatkan dari hartanya itu syuja'an aqra' lahu zabibatan, ular yang botak. Kok botak? Maksudnya di kepalanya tidak ada rambutnya. Karena saking kerasnya bisa yang ada di tubuh ular itu. Jadi ular itu sampai tidak ada bulunya, rontok karena kekuatan bisanya. Ini disiapkan untuk orang yang tidak mau membayar zakat. Syuja'an aqra' lahu zabibatan, ada titiknya di matanya. Yatuquhu yaumal qiyamati fayakhudhu bilihzimataihi, dia akan melingkar, menjerat di lehernya. Ini bukan bantal. Antum tahu kan kalau ada orang safar itu bantal yang empuk itu enak itu. Antum naik pesawat tuh masya Allah. Wis naik pesawat saya nggak kayak ngono, masya Allah. Pengen menikmati safarnya senikmat-nikmatnya. Sampai bantal yang empuk itu loh dibawa, masya Allah. Ini ular ini sekarang, subhanallah. Ular melingkar di leher, jerat, kemudian dia ya'khudhu bilihzimataihi au bisyidqaihi. Dia akan menggigit dengan dua rahangnya. Fayaqulu ana maluk ana kanzuk. Maka dia akan mengatakan, aku hartamu, aku adalah timbunan kekayaanmu. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang tadi. Ular sudah ngeri, enggak usah ngelingkar-ngelingkar sudah itu. Ya. Melingkar tapi di leher udah itu sudah naudzubillah. Naudzubillah. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Ya'la, kata Ibnu Katsir rahimahullah, sanadnya jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fala yazalu yatba'uhu hatta yalqamahu hatta yulqimahu yadahu fayaqdumuha thumma yatba'uhu sa'ira jasadihi." Ular itu ngikuti dia terus, diambil tangannya, dicokot remes sampai akhirnya seluruh anggota badannya. Nauzubillah. Nauzubillah. Antum lihat ular itu, dia akan melemahkan mangsanya, dijerat dulu kan.
dijerat kemudian dicokot dikit demi dikit, diemplok namanya, diuntal kata orang Jawa itu. Diuntal itu sudah enggak dimamah, emplok benar, duk dikit-dikit. Ini dalam riwayat Abu Ya'la, dia ambil tangannya dulu, habis itu baru sampai anggota badannya. Setelah dililit, wah naudzubillah, ularnya seberapa gedenya. Ya, kalau kita pernah lihat ada cuplikan itu, ada orang dimakan sama ular, apa sanca apa itu. Ya, ini naudzubillah bagaimana prosesnya? Kita mungkin sudah tahu orangnya sudah mati, kemudian dibelek perutnya, ternyata orangnya sudah masuk gitu. Tapi nggak ngerti bagaimana prosesnya, naudzubillah. Dia nazaknya, mungkin sudah meninggal dulu atau belum ketika antem digigit, kemudian sampai dia dilek gitu. Dilek itu wallahu alam bagaimana prosesnya. Tapi kalau yang ini sudah dijelaskan. Ini gara-gara memang tidak membayar zakat, Allah memang sediakan ular yang ngeri ini untuk menyiksa dia. Jadi memang sudah disiksa gitu. Bukan ular yang cari makan, ular yang cari orang yang akan disiksa. Na'udzubillah. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kita sudah baca tadi tentang orang yang kenapa disiksa. Mukanya, pipinya dan punggungnya karena 3 anggota badan itu yang digunakan biasanya untuk melengos dan lari dari orang miskin. Hadis terakhir disampaikan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dinilai hasan oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khamsun bi khamsin. Ada 5 hal perlakuan yang akan diberi ganjaran dengan 5 hal. Qalu ya Rasulullah wa ma khamsun bi khamsin? Apa itu 5 yang akan disiapkan 5 sebagai balasannya? Qal ma naqada qaumunil ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Tidaklah sebuah masyarakat, satu kaum tidak menunaikan janji, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan musuh. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Dan tidaklah satu kaum melaksanakan hukum selain Allah melainkan mereka akan dilanda kemiskinan, kefakiran. Wa ma dhaharat fihimul fahishah illa fasha fihimul maut. Dan tidaklah sebuah kekejian menyebar di tatanan masyarakat kecuali banyak kematian. Wala taffaful mikyala wal mizan illa muni'un nabat wa ukhidhu bis-sinin. Dan tidaklah mereka berbuat curang dalam timbangan kecuali mereka akan diuji oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan musim paceklik. Ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kemudian mereka akan dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan masa kemarau dan paceklik. Wala muni'uz zakah, wala mana'uz zakah, dan tidaklah mereka menghalangi atau tidak mau membayar zakat illa hubisa anhumul qatr, melainkan mereka akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dari turunnya hujan. Tapi sekarang banyak orang tidak zakat tapi kok deres banget hujannya. Nah, ini kita khawatirkan menjadi istidraj. Istidraj itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala mengeluh-elukan, menunda hukuman. Dalam sebuah hadis, ana lupa redaksinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila engkau melihat ada orang melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia bergelimang kenikmatan, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj yaitu tadi, Allah menunda hukuman kemudian dielu-elu dengan kenikmatan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan perbuatan kita. Dan kita minta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah bimbingannya sehingga kita selalu memilih langkah yang tepat dalam muamalah transaksi kita, pekerjaan kita, dan juga ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu semua sampai meridhai kita dan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan husnul khatimah. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik. Pertanyaan pertama, ini ada 3 pertanyaan. Yang dimaksud 50.000 tahun sebelum ada keputusan di surga atau di neraka, apakah selama penantian di padang mahsyar? Wallahu alam. Wallahu alam. Yang jelas apakah itu di kuburan atau itu di padang mahsyar? Bisa jadi di padang mahsyar pada hari kiamat, karena memang disebutkan di sini adalah hari kiamat. Nah, bisa jadi di padang mahsyar, yang jelas sebelum kejadian orang masuk surga dan neraka. Jika memiliki uang, lebih baik menghajikan orang tua dulu atau diri sendiri. Yang diwajibkan adalah kita sendiri dulu. Kalau bisa bareng-bareng, alhamdulillah. Mampu untuk menghajikan, kenapa tidak bareng? Gitu. Enak malahan, bisa bareng-bareng. Kalau tidak bisa, maka yang lebih wajib adalah diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji itu dengan standar kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk haji bagi yang mampu. Ya. Maka ketika seorang mampu untuk berhaji, dia yang wajib. Orang tua belum wajib karena belum ada yang dikumpulkan. Kita yang mampu mengumpulkan, maka kita yang wajib untuk haji. Taib, orang tua mungkin karena faktor usia, kalau tidak segera, maka khawatir tidak mampu untuk melaksanakan kemudian. Nah, kita katakan orang melaksanakan itu semampunya. Tidak ada jaminan orang tua duluan. Siapa tahu kita duluan. Ya. Maka kita nabung sekarang, kita wajib untuk menunaikan itu. Adapun kita bisa menghajikan orang tua, nilainya adalah berbakti. Maka berbakti ini bisa dilakukan dengan cara selain itu. Sementara haji diwajibkan untuk orang yang mampu. Gitu. Apabila seorang wanita mampu untuk menabung, dan dia siap untuk berangkat, tapi dia belum siap untuk menabungkan mahramnya, maka para ulama mengatakan berarti dia belum wajib. Karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-mahramu minal istita'ah. Ya, mahram merupakan standar kemampuan untuk seorang wanita, seperti itu. Ini menurut pendapat yang rajih insyaallah. Karena menurut pendapat sebagian mazhab, seorang wanita boleh melaksanakan ibadah haji tanpa mahram, karena ibadah ini bisa dilakukan selama mereka berangkat bersama rifqah ma'munah, teman yang terpercaya. Akan tapi menurut pendapat yang rajih wallahu alam adalah seorang wanita tetap dalam perjalanan haji dan umrah perlu menggunakan mahram, karena keumuman larangan Rasulullah SAW bagi seorang wanita yang muslimah untuk bepergian tanpa mahram. Apakah ada batasan harta berupa piutang yang wajib dizakati? Wallahu a'lam maksudnya apa, tapi yang jelas kalau seandainya ada orang hutang, berarti dia tidak wajib zakat karena dia malah punya hutang, dia perlu untuk melunasi, ya kan? Nah, kalau seandainya dia punya hutang banyak, ya, hutang ke orang lain untuk berjualan, ya, jualan, maka ketika dia untung, pertama kali yang dia pikirkan bukan menzakati uang hutang yang dia pakai untuk usaha itu. Tapi begitu uang itu ada labanya, dia segera membayar hutangnya. Ya. Dahulukan bayar hutang daripada membayar zakat, seperti itu. Tapi sekarang bagaimana seandainya ada orang kaya tapi semua kekayaannya dihutang orang? Ya. Saya punya uang 50 miliar, tapi 50 miliar ini dipinjam uang semua, pinjam orang semua. Nah, ini kalau para ulama mengatakan, seandainya, pernah kita bahas dulu masalah hutang di sini. Kalau seandainya hutang yang yang dipinjam orang ini memang di sana semua dan diharapkan masih kembali. Diharapkan masih kembali dan kita punya uang lain yang juga banyak. Punya uang lain yang kita pegang dan banyak. 50 miliar dipinjam orang, yang di sini ada tersisa 2 miliar misalkan. Nah, berarti dia tunaikan zakatnya dari uang yang dia pegang. Tapi kalau seandainya dia nggak megang uang sama sekali, semua kekayaannya dipinjam sama orang, maka dia tunggu uang itu kembali. Begitu uang itu kembali, maka dia zakati. Kalau seandainya dia tidak bisa mengharapkan uang itu kembali, karena misalkan orang yang minjem itu memang terkenal minjem nggak mengembalikan dan ditagih bahaya. Jangankan mau nagih, datang aja sudah bawa golok, wah repot kayak gitu. Zaman sekarang subhanallah, orang yang ketakutan bukan yang hutang,
yang menghutangi. Na'udzubillah ya. Hati-hati ini, hari kiamatnya ada hitungannya semua. Pura-pura tidak ingat, kemudian dia melunasi sedikit, habis itu dia menggunakan cara apapun, yang penting agar dia tidak membayar. Wah, hati-hati kayak gini nih. Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan, ada hitungannya semua. Hari kiamat semua akan dihitung itu. Tidak ada sekecil apapun melainkan akan ditunaikan. Kambing aja loh, yang sokok-sokokan, bukan sokok-sokokan apa, tanduk-tandukan aja. Oleh Allah Azza wa Jalla akan ditunaikan haknya. Apalagi orang, jangan dikira seperti itu. Baik, wallahu taala a'lam. Apa itu? Tanah itu tidak ada zakatnya. Sebagaimana rumah juga tidak ada zakatnya. Kendaraan juga tidak ada zakatnya. Antum punya Land Cruiser, antum nggak wajib zakat. Tapi antum bayar pajak. Tapi kalau misalkan punya tanah, punya rumah, punya mobil mewah, antum tidak wajib zakat. Cuman kalau harta itu antum pakai. Kalau antum jadikan jualan, antum punya mobil mewah tapi untuk jualan. Nanti kalau ada orang beli antum jual, kemudian antum beli lagi. Rumah juga begitu. Kolektor rumah banyak sekali, rumah antum 5. Itu kalau ada orang beli kasih. Nah, beli lagi rumah, ada orang pengen beli. Nanti ada orang mau beli, jual kayak gitu. Kemudian tanah juga sama seperti itu. Ada orang punya tipe seperti itu. Hobinya itu beli tanah. Nanti kalau ada orang nawar, wah ini untung, lepas. Nah, kalau kayak gitu ada zakatnya. Betul, itu ada zakatnya. Karena itu maksudnya ke urudut tijarah. Urudut tijarah itu harta yang dijual belikan. Nah, orang punya tanah banyak untuk jual beli, maka dia perlu menunaikan zakat. Tapi kalau tidak untuk jual beli, dipakai sendiri. Sebagian untuk anaknya, sebagian untuk ini, sebagian untuk yatiman, sebagian untuk dirinya sendiri, apa segala macam. Dia punya tanah banyak, tapi memang dipakai sendiri, maka tidak wajib zakat dari tanah itu. Nah, kalau dia pakai tanaman, kemudian ya pakai kebun, pakai apa, nanti urusannya zakat tanaman itu beda lagi. Ketika panen, hitungannya beda lagi. Apakah diairi sendiri atau pakai air hujan, seperti itu. Kalau seandainya air hujan berarti nanti dia al-usyur. Usyur itu 1/10. Kalau seandainya dia pakai pengairan sendiri, baru rubu'ul usyur. Ya. Berapa itu? Rubu'ul usyur itu 1/10-nya dibagi lagi 1/4-nya. Gitu. Dari hasil panen, ketika panen. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Iya, itu bisa jadi pilihan. Ketika harta antum, misalkan sekarang sampai 50 juta. 50 juta untuk emas belum sampai, tapi untuk perak sudah. Gitu. Maka kalau antum pengen milih itu ya hak antum. Dan insya Allah ada pahalanya. Nah, dan kita sebutkan tadi ada khilaf di antara ulama. Sebagian mereka mengatakan agar dia bisa lebih menjaga haknya orang miskin sehingga mereka segera mendapatkan santunan dan zakat, maka kita pilih yang perak. Sebagian ulama mengatakan enggak, kalau perak di zaman sekarang tidak bisa menunjukkan simbol kekayaan. Orang punya uang segitu harus membayar zakat, gitu itu belum terlihat dia kayanya begitu. Nah, ketika orang meyakini bahwa perak tidak termasuk nisab zakat, maka tidak dosa dia kalau tidak menunaikan itu. Orang punya tabungan 50 juta misalkan, dan dia belum wajib bayar zakat menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa perak tidak menjadi takaran atau nisab zakat, maka tidak berdosa dia, seperti itu. Allahu a'lam. Tapi kalau antum mau, sedekah umum aja, sedekah umum, ya, sedekah yang dan bisa jadi itu lebih besar daripada zakat. Zakat sedikit, dibagi 40, ya, 2,5% itu sedikit sekali. Kalau 40 juta, bandingannya 1 juta aja. 1 juta itu kita mungkin kalau sedekah ke orang yang kita perhatikan, dekat, saling perhatian, mungkin bisa lebih dari itu. Gitu. Makanya pernah ada pertanyaan,
kepada para ulama, bolehkah saya membayar zakat saya kepada orang tua? Subhanallah, ke orang tua dikasihkan uang zakat. Harusnya itu tidak ke zakat, bukan zakat yang diberikan orang tua. Itu hadiah, pemberian segala macam. Jangan dipilihkan ini zakat itu kayak pelit banget itu. Sudah mau bayar zakat repot, ketika akan menyampaikan dicarikan orang keluarga terdekat biar nggak kemana-mana. Subhanallah. Orang tua carikan harta yang bagus lah. Ya. Dan zakat itu merupakan zakat yang menjadi pensuci zakat kita yang memang harus dikeluarkan, harus dibersihkan begitu. Jangan kotorannya dikasihkan ke orang. Tapi apakah boleh? Para ulama mengatakan al-usul wal furu' tidak boleh. Ya, orang tua, kemudian kakek tidak boleh. Anak juga tidak boleh dikasih zakat. Kalau hawashi seperti saudara, sepupu itu boleh. Atau arham itu adalah keluarga-keluarga, istri segala macam itu boleh. Kita misalkan lihat mereka miskin, maka kita berikan dari zakat kita ke mereka tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi yang lebih bagus lagi dikasihkan dari uang lain gitu. Berarti kan orang kalau sampai bayar zakat kan berarti uangnya lebih gitu. Bagi gitu. Nah. Baik, terakhir insyaallah ya. Iya. Kewajiban itu mulai berlaku kalau dia sudah wajib setahun. Kalau sudah kekayaan yang lewat nisab itu setahun. Kalau seandainya misalkan dia punya gajinya 10 juta. 10 juta itu belum sampai nisab. Tapi ketika dia bisa menabung dari gaji 10 juta 5 juta, maka dalam hitungan berapa sampai nisabnya? 100 juta misalkan. Nah, maka mulai dari itu dihitung bertahan selama 1 tahun, maka dia wajib zakat. Kalau dia ingin memotong diri misalkan ya dari uang zakatnya itu dari penghasilan atau gajinya dipotong 2,5%, itu terserah dia. Tapi dia belum wajib sebenarnya. Dia belum wajib karena zakat itu tidak ditunggu tiap bulan. Ya. Dia nunggu selama kekayaannya bertahan nisabnya selama 1 tahun baru dia wajib mengeluarkan zakat. Tidak dikeluarkan setiap bulan. Kalau dia mau seperti itu, silahkan. Dia seperti itu silahkan, tapi dia belum wajib. Seperti itu. Belum sampai nisab atau belum sampai 1 tahun. Dia pengen mengeluarkan untuk hati-hati. Ya silahkan. Dan orang yang mendahulukan zakat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan dia sudah menggugurkan kewajiban zakatnya. Contoh misalkan, saya harus membayar zakat bulan Oktober. Ya, bulan Oktober kewajiban zakat saya karena saya sudah terkumpul 100 juta sejak bulan Oktober tahun lalu misalkan. Tapi September saya sudah pengen membayarkan zakat. Ya boleh, tidak apa-apa. Berarti nanti Oktober sudah tidak usah bayar lagi. Gitu. Karena dia sudah dahulukan pembayaran zakatnya. Seperti antum bilang kalau mau tiap bulan mau bayar zakatnya, silahkan, nggak apa-apa. Berarti dia sudah nggak wajib zakat lagi di waktu yang ditentukan karena dia sudah dahulukan kewajiban zakatnya. Tapi sebenarnya dia pada saat itu belum wajib. Cuman dia mendahulukan pembayaran zakatnya, tidak apa-apa seperti itu. Paham kan? Ya. Jadi intinya zakat itu baru wajib setelah bertahan selama 1 tahun. Ya, uang antum banyak mencukupi nisab, kemudian uang itu bertahan selama 1 tahun, baru antum wajib zakat. Sebelum itu antum belum wajib. Ya, antum belum wajib zakat. Tapi kalau antum meskipun belum wajib zakat, antum tetap pengen mengambil sebagian harta yang sudah ada itu 2,5%. Pokoknya ini untuk membayarkan gitu, didahulukan sebelum waktunya, tidak apa-apa. Antum baru wajib bayar zakat bulan Oktober, tapi September antum sudah keluarkan, ya tidak apa-apa. Antum bayar sebelum waktunya tidak apa-apa. Mau sedekah juga nggak apa-apa. Ya. Yang masalah itu kalau antum sudah memiliki harta nisab 1 tahun, tapi nggak bayar zakat, ditunda, itu yang repot. Ditunda. Kalau mendahulukan tidak apa-apa. Antum mau zakat? Tidak apa-apa. Insya Allah banyak di sini mustahiqin. Tadi sudah terakhir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Baik, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Bukan karena anak nggak mau jawab, tapi anak nggak ngerti. Antum tanyakan ke ustadz yang lain. Ada live interaktif di channel Fatwa TV. Di situ ada Ustadz Arifin Badri hari Senin. Ya. Hari Senin jam 4 kalau tidak salah sampai jam 5. Antum bisa telepon di situ Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Erwandi ya. Hari Jumat jam 5 sampai jam 6. Antum telepon. Kalau Ustadz Erwandi pakai nomor Jakarta, kalau Ustadz Arifin seringkali pakai nomor studio Jember, antum bisa tanyakan. Tidak apa-apa, telepon aja, tanya. Biar antum gampang kan. Kalau sekarang, zaman sekarang nggak ada alasan. Wah, saya tanya ke siapa? Gampang sama sekarang. Mau nggak tanya? Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang tidak sesuai dengan dalil, ana siap merujuk untuk mengikuti yang benar. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.